أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pulsa. Jumpa lagi dengan saya Pak Guru di Pak Bas Channel YouTube yang membahas pembelajaran kimia di kelas. Pada video kali ini akan kita bahas bab termokimia, yaitu tentang perbedaan reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe, tekan tombol like, dan tinggalkan jejak komentar Anda pada video ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk Sobat Pulsa, jika ingin bertanya seputar tema video kali ini, silahkan ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar di bawah video ini. Insya Allah, jika ada kesempatan akan saya jawab. Sobat Pulsa, kita lanjut untuk ciri-ciri reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang menghasilkan kalor, reaksi yang melepas kalor, reaksi yang mengeluarkan kalor, ya. Berarti di sini ada kalor yang keluar dari sistem, yang dilepaskan oleh sistem, atau reaksi yang kehilangan kalor. Nah, ini sistem ya. Oke. Kemana? Ke lingkungan. Jadi pengertian selanjutnya adalah ciri khas kedua, bahwa reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang di dalamnya terjadi perpindahan energi, ya, dari sistem ke lingkungan. Untuk ciri khas selanjutnya adalah kalau reaksi endoterm itu suhunya dingin, berarti untuk reaksi eksoterm kebalikannya, yaitu suhu panas, ya. Suhu panas. Oke. Ya. Kita cari contoh untuk dalam kehidupan sehari-hari, ya. Reaksi eksoterm siapa yang menghasilkan panas? Dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang paling mudah untuk reaksi eksoterm adalah reaksi pembakaran, ya. Misalkan kalau pembakaran di tubuh makhluk hidup namanya respirasi. Respirasi siapa? Bernafas. Oke. Bernafas fungsinya apa sih? Untuk membakar, berarti reaksi pembakaran, ya. Untuk membakar makanan yang ada di tubuh kita, yaitu metabolisme tubuh. Misal, kalau endoterm itu fotosintesis, berarti eksoterm ya kebalikannya. Kebalikan dari fotosintesis apa? Ya, respirasi. Oke. Fotosintesis itu CO2 ditambah H2O menghasilkan C6H12O6 dan O2. Nah, kita balik reaksinya. Itu yang dimaksud reaksi respirasi atau bernafas. Fungsi kita bernafas adalah mendapatkan oksigen. Untuk apa oksigennya? Yaitu untuk metabolisme tubuh, membakar zat-zat makanan. Ini gula, ya, glukosa, dibakar di dalam perut kita, ya, diolah dengan bantuan oksigen, lalu menghasilkan apa? Oke, yang namanya reaksi pembakaran sempurna itu menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, ini ciri khas dari pernafasan, ya, karbon dioksida dan uap air plus energi. Nah, ini kalau fotosintesis menghasilkan gula, ya, ini gula. Misalkan pohon apel menangkap karbon dioksida di udara dan air dari akar, ya, terus diolah karbon dioksida dan air menghasilkan buah apel atau gula atau glukosa di sini dan oksigen. Nah, pohon buah apel itu juga menghasilkan oksigen. Nah, sekarang kita balik respirasi, berarti ini gula atau glukosa, contohnya adalah buah apel, kita makan. Buah apel ini akan bermanfaat jika melalui metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh itu membutuhkan oksigen, ya, dari pernafasan. Fungsinya apa? Untuk mengolah buah apel ini. Setelah diolah, hasil metabolisme tubuh itu adalah karbon dioksida. Kita buang melalui pernafasan juga. Dan uap air. Saat kita bernafas, itu juga mengandung uap air.
Ciri khasnya bagaimana? Jika kalian bernafas di depan kaca, maka kacanya pun akan ikut berair ya. Maksudnya itu ada embun ya. Oke. Selain karbon dioksida dan uap air, proses pernafasan ini, metabolisme ini juga menghasilkan energi. Jadi buah apel itu nanti menghasilkan energi untuk tubuh kita karena mengandung gula. Nah, segala sesuatu atau segala reaksi kimia yang menghasilkan energi ya disebut reaksi eksoterm. Berarti ada perpindahan dari sistem ke lingkungan, dari buah apel ke lingkungannya. Seperti itu ya. Oke, mungkin buat sobat pulsa, contoh respirasi itu belum menggambarkan suhu panas ya. Oke, kita kasih contoh yang mudah untuk menggambarkan suhu panas, yaitu ketika kalian bermain petasan atau kembang api ya. Yang kembang api yang tadinya dingin, kemudian kita kasih detonator atau pemicunya, kita bakar dengan korek api, maka kembang api itu langsung otomatis menyala panas, percikan api. Nah, itu contoh mudah dari reaksi eksoterm atau menghasilkan panas ya. Membakar kembang api atau membakar kayu dan seterusnya. Itu termasuk contoh reaksi eksoterm. Di praktikum atau percobaan ya, misalkan kalian campur zat A campur zat B ya, yang tadinya suhunya biasa normal, lalu kok terasa panas. Nah, misalkan ya, berarti reaksi kimia yang terjadi saat kalian praktikum adalah reaksi eksoterm. Maka untuk reaksi ini kalian harus lebih berhati-hati. Misalkan reaksi yang menimbulkan panas, reaksi yang menghasilkan ledakan. Nah, itu berarti contoh reaksi eksoterm atau mengeluarkan kalor ya. Makanya harus hati-hati untuk reaksi eksoterm ini. Ciri lain dari reaksi eksoterm yaitu perbandingan suhu. Kalau di sini suhu dingin, suhu panas eksoterm, di sini untuk endoterm suhunya dari 30 menjadi 15 berarti turun. Sekarang untuk eksoterm kebalikan dari ini. Berarti suhu awal itu misalkan ya 30 derajat Celcius, maka akan naik menjadi 50 derajat Celcius. Nah, ini ciri khas dari reaksi eksoterm, yaitu kenaikan suhu. Suhu awal lebih kecil dibanding suhu akhir. Nah, ini yang dimaksud contoh dari reaksi eksoterm ya, ciri khas maksudnya. Jadi ciri khas reaksi eksoterm adalah kenaikan suhu. Oke. Kemudian untuk penulisan, reaksi endoterm itu reaksi yang membutuhkan kalor, reaksi yang menyerap kalor. Nah, untuk redaksi reaksi eksoterm, penulisannya biasanya dalam soal itu reaksi yang menghasilkan kalor. Ada lagi yang reaksi mengeluarkan kalor. Mengeluarkan kalor. Ada lagi reaksi yang melepas kalor. Nah, ini ciri khas dari soal biasanya ini, soal-soal kimia. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk ciri-ciri reaksi eksoterm. Lalu hubungannya dengan menghasilkan melepas kalor pada reaktan dan produk bagaimana? Oke. Untuk reaksi eksoterm ya, di sini entalpi reaktannya jelas lebih besar dibanding entalpi produknya, karena kebalikan dari reaksi endoterm ya. Kalau endoterm itu produknya lebih besar, kalau ini reaktannya yang lebih besar. Bagaimana teorinya? Oke, misal pada awal reaksi reaktan itu memiliki entalpi 100 kJ. Setelah reaksi, karena dia melepas kalor ya dari sistem, dia tersisa 50 kJ. Jadi entalpinya berkurang karena dilepas ke lingkungan. Maka ciri khas dari reaksi eksoterm adalah entalpinya berharga negatif. Berarti kebalikan dari endoterm ya, berharga negatif.
Lalu penulisan persamaan reaksinya bagaimana? Ya, ada dua juga seperti endoterm ya. Ada dua jenis penulisan persamaan reaksi. Ini hanya contoh. S ditambah O2 menghasilkan SO2 dan entalpinya adalah min 50 Kj. Jadi kalau ada soal ya, kalau ciri-cirinya entalpinya negatif, berarti itu termasuk reaksi eksoterm. Penulisan yang kedua, kita lihat di situ, berarti masih sama. S direaksikan dengan oksigen menghasilkan SO2 dan menghasilkan ya 50 Kj. Nah, lihat perbedaannya. Untuk eksoterm, jika energinya, kalornya atau entalpinya dipisah, dia berharga negatif. Tetapi jika entalpi atau energi atau kalornya digabung dengan produk, maka di sini tandanya adalah positif. Hati-hati ya, ini kebolak-balik ya. Ini dua perbedaan penulisan reaksi eksoterm. Jika dipisah dia negatif, jika digabung dia positif. Tapi kalau endoterm, jika dipisah positif, jika digabung negatif. Selanjutnya adalah ciri khas grafik dan kurva dari reaksi eksoterm. Oke, berarti logikanya di sini berarti tandanya negatif, berarti kurvanya panahnya ke bawah, kebalikan dari endoterm. Kalau endoterm ke atas, berarti ini nanti panahnya ke bawah. Itu ciri khas dari eksoterm. Oke, berarti kita tulis reaktannya di atas. Kalau untuk endoterm, reaktan di bawah. Berarti reaktan di sini S ditambah O2. Nah ini ya. Menghasilkan panahnya ke bawah. Karena apa? Nanti negatif, ke bawah. SO2. Oke. Kalau awalnya 100 Kj, kemudian menjadi produk kok tinggal 50 Kj, berarti selisihnya berapa? Selisihnya adalah min 50 Kj. Inilah ciri khas dari reaksi eksoterm. Tandanya negatif dan panahnya ke bawah, kemudian reaktannya di atas, produknya di bawah. Oke. Lalu untuk ciri khas selanjutnya adalah saat kurva. Oke, saat kurva juga sama. Ini nilai entalpi awal reaksi atau reaktan. Ini nilai entalpi produk atau setelah reaksi. Oke, berarti kita tulis kurvanya dari atas ya. Kita tulis dulu reaktannya dari atas karena ini reaksi eksoterm ya. S ditambah O2, ini reaktan. Kemudian jadi ini grafiknya turun ya. Berarti di sini produk SO2. Ya. Jadi reaktan di posisi 100, produknya di posisi 50. Berarti ada selisih. Ada selisih di sini. Berarti entalpinya min 50 Kj atau selisih ya, selisih antara reaktan dan produk. Panahnya ke kemana? Panahnya jelas ke bawah seperti ini nih. Oke. Ini ciri khas dari reaksi eksoterm, reaktan di atas, kemudian produk di bawah berharga negatif. Demikian pembahasan kali ini untuk ciri-ciri reaksi eksoterm dan endoterm, baik perbedaan suhu, perbedaan persamaan reaksi, perbedaan tanda entalpi, kurva batang dan kurva garis. Jika Sobat Pulsa ingin bertanya seputar tema kali ini, silahkan kalian ketik pertanyaan Sobat Pulsa di kolom komentar di video ini. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
من في السماء